Tim kuasa hukum Anita Kolopaking mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap Bareskrim Polri. Anita merasa keberatan dengan penahanan yang dilakukan penyidik Bareskrim. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Widya Anggita dan juru kamera Sartika Harahap dari Bareskrim Polri Jakarta. Widya, bagaimana perkembangan terkini pasca ditetapkannya Anita Kolopaking sebagai tersangka? Ya, Cikal dan juga pemirsa, tadi pihak dari tim kuasa hukum Anita Kolopaking ini kembali mendatangi Bareskrim Polri untuk kembali melakukan pendampingan pemeriksaan kepada kliennya, dan pihaknya tadi sudah menyatakan telah menandatangani berita acara penolakan status tersangka terhadap Anita Kolopaking dan juga telah mendaftarkan gugatan pra-peradilan. Jadi menurut pihak dari kuasa hukum Anita Kolopaking sendiri bahwasannya kliennya ini tidak perlu dilakukan penahanan karena mereka menilai bahwasanya kliennya ini cukup kooperatif dalam melaksanakan pemeriksaan, dan juga dari pihak kuasa hukum Anita Kolopaking sendiri enggan menyebutkan bahwasanya kliennya ini mangkir dari panggilan pemeriksaan. Pada saat panggilan yang pertama dinyatakan oleh kuasa hukum Anita Kolopaking bahwasanya kliennya ini sempat mendapatkan ancaman-ancaman, kemudian juga melaporkan dirinya ke Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban. Namun menurut dari pihak Aropenmas Divisi Humas Mabes Polri, yakni Brigjen Pol Awi Setiono, menyatakan bahwasanya upaya penahanan ini hanya dilakukan 20 hari di rutan Bareskrim Polri, dan memang Anita Kolopaking sendiri melanggar pasal berlapis, yakni pasal 263 KUHP tentang surat palsu, kemudian pasal 223 tentang memberikan pertolongan kepada buronan negara. Dan dari pihak Bareskrim sendiri menyatakan bahwasanya penahanan ini sudah dilakukan sesuai dengan prosedur, yakni ketentuan pasal 21 ayat 1 yang menyatakan bahwasanya yang bersangkutan ini merupakan saksi kunci dan juga menjadi perantara antara Joko Chandra dan Brigjen Pol Prasetyo Utomo. Dan untuk itu pihak Bareskrim sendiri ini melakukan penahanan dengan jelas sekali agar yang bersangkutan tidak melarikan diri dan juga tidak menghilangkan barang bukti. Dan berikut pernyataan dari kuasa hukum Anita Kolopaking, yakni Andi Putra Kusuma, terkait dengan keberatan penahanan pada hari ini. Terhadap penahanannya Bu Anita, kita mengajukan pra-peradilan, tapi bukan terhadap penahanannya Bu Anita. Kita mengajukan pra-peradilan itu, permohonan pra-peradilan terhadap penetapan tersangka Bu Anita, gitu. Terhadap penahanannya sih Bu Anita tuh sangat kooperatif sekali, gitu kan. Tidak ada perlawanan atau apa, segala prosedur kita ikuti. Jadi tidak ada sama sekali lah resistensi dari Bu Anita terhadap proses penahanan itu. Baik pemeriksaan juga, dalam pemeriksaan sejak awal sampai sekarang Ibu Anita tuh sangat kooperatif. Lebih kurang 17 jam. 17 jam loh kita diperiksa, mulai dari jam 7 sampai jam. Ya, Cikal dan juga pemirsa, masih terkait dengan kasus Joko Chandra, tadi dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menyerahkan beberapa daftar nama untuk dijadikan saksi kepada pihak dari Bareskrim Polri. Jadi untuk saksi-saksi ini diduga atau dinilai terkait dengan Brigjen Pol Prasetyo Utomo dan juga Anita Kolopaking. Adapun yang diserahkan nama ini adalah 4 orang, dari 3 orang adalah swasta dan 1 orangnya adalah penegak hukum. Jadi ada beberapa nama, salah satunya yang juga sempat disebutkan oleh pihak MAKI, ini ada yang berinisial TS yang diduga pada April 2020 lalu, yang merupakan rekan dari Joko Chandra ini, sempat meminta Brigjen Prasetyo Utomo untuk dikenalkan dengan orang-orang yang berada di Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri atau NCB Interpol Indonesia. Kemudian
Juga 3 orang lainnya adalah diduga rekan dari Joko Chandra yang pernah terlihat bertemu dan juga satu penerbangan dengan Joko Chandra. Kemudian juga ada yang berinisial RS dan juga PSM yang sempat mengajak Anita Kolopaking untuk menjadi pengacara dari Joko Chandra. Dan namun dari penyerahan daftar saksi pada hari ini pihak Maki sendiri menyatakan bahwasanya 4 orang ini memang statusnya berpotensi untuk mengetahui informasi dari kasus namun belum tentu terlibat dalam kasus. Dan juga pihak Maki sendiri berharap bahwasanya 4 orang yang nama-namanya diserahkan pada hari ini dapat menjadi pertimbangan dari Baris Krim Polri sendiri untuk mengembangkan dan juga menyelesaikan dari kasus Joko Chandra ini. Cikal. Baik, terima kasih Widya atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.